Cara menghasilkan uang ala Jessica Jane. Selamat datang di channel YouTube Ide Bisnismu. Dengerin podcast ini sambil beraktivitas. Langsung saja kita bahas dalam 5 bab. Bab pertama, memulai perjalanan di dunia YouTube. Jessica Jane itu awalnya cuma iseng bikin video di YouTube. Nggak nyangka, ternyata banyak yang suka sama konten-kontennya. Dari situ, dia mulai serius dan konsisten upload video. Kuncinya dia selalu jadi diri sendiri dan bikin konten yang dia suka. Jessica selalu berusaha dekat dengan penontonnya. Dia sering baca dan balas komentar, bikin Q&A, dan dengerin masukan dari fans. Dengan begitu, penontonnya merasa dihargai dan jadi loyal. Komunitas yang solid ini bikin channelnya makin berkembang. Awalnya, Jessica fokus di satu jenis konten, tapi lama-lama dia coba berbagai macam konten, seperti vlog, challenge, dan tutorial. Dengan variasi ini, dia bisa menarik lebih banyak penonton dengan minat yang berbeda-beda. Selain itu, dia juga kolaborasi dengan YouTuber lain untuk memperluas jangkauan audiens. Dari YouTube, Jessica dapat penghasilan lewat iklan yang tayang di videonya. Selain itu, dia juga dapat endorsement dari berbagai brand. Nggak cuma itu, dia juga jual merchandise dan punya bisnis lain di luar YouTube. Dengan banyak sumber penghasilan, dia bisa stabil secara finansial. Jessica nggak cuma pinter cari uang, tapi juga pinter ngatur duit. Dia investasi di berbagai bidang seperti saham dan properti. Dengan begitu, dia bisa memastikan masa depannya terjamin. Selain itu, dia juga bijak dalam pengeluaran. Hanya beli barang yang memang dia butuhkan atau inginkan. Bab kedua, membangun komunitas dan interaksi dengan penonton. Jessica itu pinter banget bikin kita, para penontonnya, merasa seperti teman dekat. Salah satu caranya, dia sering banget baca dan balas komentar di videonya. Nggak cuma itu, dia juga aktif bikin sesi Q&A, jadi kita bisa tanya-tanya langsung ke dia. Interaksi kayak gini bikin kita merasa dihargai dan didengerin. Selain itu, Jessica juga sering kolaborasi dengan YouTuber lain seperti Jerome Pauline. Mereka pernah bikin video bareng masak susu goreng pakai rumus matematika. Seru banget lihat interaksi mereka yang lucu dan natural. Kolaborasi kayak gini nggak cuma nambah variasi konten, tapi juga ngenalin kita ke kreator lain yang mungkin belum kita tahu. Jessica juga nggak ragu buat nunjukin sisi personalnya. Dia pernah share pengalaman pribadinya, termasuk soal hubungannya dengan Eric Lim. Keterbukaan ini bikin kita merasa lebih dekat dan ngerti perjalanan hidupnya. Dengan begitu, kita jadi lebih terikat dan setia ngikutin konten-kontennya. Intinya, Jessica Jane berhasil bangun komunitas yang solid dengan cara berinteraksi langsung, kolaborasi seru, dan keterbukaan. Semua itu bikin kita, para penontonnya, merasa jadi bagian dari perjalanan hidupnya. Kamu bisa banget nih belajar dari Jessica kalau kamu bangun komunitas yang kuat di dunia digital. Bab ketiga, diversifikasi konten untuk menarik lebih banyak penonton. Jessica Jane itu awalnya fokus bikin video mukbang dan kuliner. Tapi seiring waktu dia mulai eksplorasi berbagai jenis konten lain. Misalnya dia bikin vlog keseharian, challenge seru, dan bahkan tutorial make up. Dengan variasi konten kayak gini, penontonnya jadi nggak bosen dan selalu penasaran sama video berikutnya. Salah satu contohnya, Jessica pernah bikin video 24 jam makan edisi Valentine. Di situ, dia nggak cuma makan-makan, tapi juga berbagi cerita seru seputar Valentine. Konten semacam ini bikin penonton merasa lebih dekat dan terhibur. Dengan diversifikasi konten, Jessica berhasil menarik berbagai kalangan penonton dengan minat yang berbeda-beda. Strategi ini nggak cuma nambah jumlah subscriber, tapi juga meningkatkan interaksi dan loyalitas penonton. Jadi, kalau kamu pengen sukses di YouTube, coba deh eksplorasi berbagai jenis konten yang sesuai dengan minatmu dan audiens. Ingat, kunci utamanya adalah konsisten dan kreativitas. Teruslah berinovasi dan jangan takut mencoba hal baru. Siapa tahu konten yang kamu anggap iseng justru jadi favorit penonton. Bab keempat,
monetisasi, dan sumber penghasilan. Gimana sih Jessica Jane bisa menghasilkan uang dari YouTube? Ternyata ada beberapa sumber penghasilan yang dia manfaatkan. Pertama, tentu saja dari iklan yang tayang di videonya. Dengan jumlah penonton yang banyak, pendapatan dari iklan ini lumayan signifikan. Menurut beberapa sumber, Jessica bisa meraup penghasilan bulanan yang cukup mengesankan dari YouTube. Jessica juga mendapatkan penghasilan dari endorsement dan kerjasama dengan berbagai brand. Dengan popularitasnya, banyak perusahaan yang tertarik untuk mempromosikan produk mereka melalui konten Jessica. Ini menjadi sumber pendapatan tambahan yang cukup menggiurkan. Nggak cuma itu, Jessica juga menjual merchandise resmi kepada para penggemarnya. Dengan basis penggemar yang loyal, merchandise seperti kaos, topi, atau aksesoris lainnya laris manis di pasaran. Ini nggak hanya menambah pemasukan, tapi juga memperkuat brand personalnya. Terakhir, Jessica juga memanfaatkan platform lain seperti TikTok untuk memperluas jangkauan audiens dan menambah sumber penghasilan. Dengan diversifikasi platform, dia bisa menjangkau lebih banyak orang dan membuka peluang pendapatan baru. Bahkan Jessica juga jualan pelembab bibir di TikTok. Dengan memanfaatkan berbagai sumber penghasilan seperti iklan YouTube, endorsement, penjualan merchandise, dan platform lain, Jessica Jane berhasil menciptakan aliran pendapatan yang beragam dan stabil. Bab kelima, investasi dan pengelolaan keuangan. Meskipun detail investasi pribadinya nggak dipublikasikan, sebagai seorang konten kreator sukses, penting banget buat Jessica untuk bijak dalam mengelola keuangan. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah menentukan tujuan keuangan yang spesifik dan terukur. Dengan begitu, dia bisa fokus pada penghematan dan investasi yang tepat. Selain itu, menyiapkan dana darurat juga krusial. Dana ini berguna sebagai cadangan jika terjadi hal-hal yang tak terduga di masa depan. Jessica mungkin juga mencari sumber pendapatan tambahan, seperti endorsement atau bisnis lain untuk menambah pemasukan. Dengan strategi pengelolaan keuangan yang baik, Jessica bisa memastikan kestabilan finansialnya di tengah ketidakpastian dunia digital. Kamu juga bisa menerapkan langkah-langkah serupa untuk mencapai kebebasan finansial. Dukung channel YouTube Ide Bisnismu dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.